Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik kali ini menarik untuk kita dalami bersama. Judul khotbah kali ini, mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Tema khotbah ini diangkat dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendalami kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23 demikian bunyinya, hal pengajaran yang sesat. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat di namamu dan mengusir setan di namamu dan mengadakan banyak mujizat di namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda mendengar ungkapan serigala berbulu domba? Yesus pernah menggunakan alegori yang sama untuk menggambarkan nabi-nabi palsu. Mereka adalah serigala yang buas. Sekali lagi, pernyataan Yesus tentang nabi-nabi palsu, mereka adalah serigala yang buas. Tetapi mereka menyamar seperti domba. Jadi pada hakikatnya nabi-nabi palsu itu adalah serigala yang buas. Tetapi untuk supaya kebuasan mereka itu tidak terlihat, mereka menyamar seperti domba. Nah, kata menyamar itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, endumasin, dari kata enduma, artinya mengenakan pakaian atau berbajukan. Jadi menyamar itu hanya kulit luarnya, ya. Kalau orang menyamar itu hanya kulit luarnya saja atau penampilannya yang sama. Nabi palsu berupaya sedemikian rupa agar penampilan dirinya itu menyerupai domba atau menyerupai nabi yang benar. Nah, kalau kita tidak pernah tahu yang asli, mudah sekali percaya dengan nabi palsu. Kita gampang sekali dipengaruhi oleh nabi palsu. Mengapa? Karena kita tidak tahu nabi yang benar itu seperti apa, nabi yang sejati itu seperti apa. Jadi tidak ada yang dibandingkan. Oleh sebab itu, nabi palsu dapat mempengaruhi kita. Karena itu Yesus berkata, waspadalah. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengenal itu nabi palsu atau bukan, kita harus punya pengetahuan dulu, nabi yang benar itu seperti apa. Oleh sebab itu, saudara sekalian, penting bagi kita memiliki pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kita sulit membedakan mana nabi palsu dan mana nabi yang benar. Jadi pengetahuan kita tentang seorang nabi itu harus kita ketahui dulu. Harus kita ketahui lebih dulu. Kalau kita mengetahuinya, maka kita dapat membandingkan. Kalau yang ini nabi palsu, yang ini bukan nabi palsu. Nah, Tuhan Yesus menyebut nabi palsu itu serigala yang buas, ya. Sedangkan nabi yang benar itu seperti domba. Nah, domba dan serigala adalah dua binatang yang punya tabiat yang berbeda. Domba itu binatang yang jinak, sedangkan kambing itu binatang yang liar.
Domba itu mendengar perintah gembala, sedangkan kambing itu suka membangkang apa yang menjadi perintah dari si gembala. Jadi kambing itu sulit diatur. Domba dan serigala itu dua binatang yang berbeda dengan tabiat yang berbeda. Domba binatang yang jinak, sedangkan kambing itu binatang yang tidak jinak, binatang yang liar. Nah, saudara sekalian, domba dia mendengar apa yang dikatakan oleh tuannya, sedangkan kambing itu suka membangkang, dia sulit diatur. Domba suka bergerombol, ya. Domba itu suka berkawan, sedangkan kambing dia lebih suka menyendiri. Domba itu merumput dengan teratur, tidak pindah-pindah, sedangkan kambing itu suka pindah sana-sini, cenderung sibuk, tidak menentu. Jadi kambing ini tidak sabar. Nah, antara nabi yang benar dan nabi yang palsu, itu digambarkan oleh Yesus seperti tabiat kedua binatang ini. Nabi yang benar, dia dekat dengan Allah. Dia jinak, mendekat kepada Allah. Sedangkan nabi palsu, dia jauh dari Allah. Dia kurang membangun persekutuan dengan Allah. Nabi yang benar suka mendengar perintah tuannya. Jadi dia tunduk apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang dia ikuti. Sedangkan nabi palsu, dia sulit diatur. Dia lebih suka membangkang. Karena itu nabi palsu suka sekali berdebat, suka sekali bertengkar. Nabi yang benar itu suka bergerombol, suka berkawan, ya, suka sharing dengan siapa saja. Itu nabi yang benar. Sedangkan nabi palsu, dia lebih suka menyendiri. Dia sibuk dengan pikirannya. Nabi yang benar, dia tidak pindah-pindah. Dia menetap di situ. Seperti domba yang merumput dengan teratur, tidak pindah-pindah. Sedangkan nabi palsu, seperti kambing, pindah sana, pindah sini, cenderung sibuk, tidak menentu. Nah, gambaran ini diberikan oleh Yesus kepada kita bahwa nabi palsu itu seperti serigala, tetapi dia menyamar seperti domba. Karena itu saudara sekalian tidak mudah untuk menentukan nabi palsu dan nabi yang benar. Karena untuk mengetahui nabi yang palsu, kita harus tahu dulu bagaimana sesungguhnya nabi yang benar itu. Nah, domba dan kambing punya tabiat yang berbeda. Nabi palsu dan nabi yang benar juga punya tabiat yang berbeda. Tetapi nabi palsu berusaha sedemikian rupa menyerupai nabi yang benar. Dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, nabi palsu dikenal dari buahnya. Dan Yesus mengatakan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Demikian sebaliknya, pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kita bisa mengenal mana nabi palsu dan mana nabi yang benar. Dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, ayat 21 itu merupakan simpulan Yesus, ya. Yang penting menurut Yesus bukan berseru menyebut nama Tuhan. Tuhan, 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 bukan. Yang penting bagi Yesus dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan gampang terpukau dengan nubuat. Jangan gampang terpukau dengan talenta bernubuat. Talenta mengusir setan. Talenta mengadakan mujizat. Ini semua adalah talenta yang luar biasa, yang membuat orang berdesak kagum. Ketika orang bernubuat, ketika orang berkhotbah dengan semangatnya, ketika orang berkhotbah berapi-api, itu ada karunia nubuat. Dan banyak orang yang mengagumi seorang pelayan Tuhan, dan itu banyak terjadi. Jangan gampang terpukau dengan yang seperti itu. Orang yang punya talenta mengusir setan, mengadakan mujizat, itu semua adalah talenta yang luar biasa. Tetapi Yesus mengatakan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus menyebut mereka pembuat kejahatan. Dan Yesus mengusir mereka, "Enyalah daripadaku." Mereka protes dan mengatakan, "Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi nama-Mu?"
Jadi nama Yesus yang disebut. Tetapi Yesus mengatakan di sini, "Enyahlah daripadaku. Enyahlah kamu pembuat kejahatan." Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita. Ternyata tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus, itu berada di jalan yang benar. Bagi Yesus, melakukan kehendak Bapa itu jauh lebih penting daripada sekedar bicara Tuhan, Tuhan, atau mengucap kalimat di dalam nama Yesus. Saudara, di sini kita melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Muara akhir dari orang yang hidup dalam kepalsuan. Nabi palsu adalah orang yang hidup dalam kepalsuan. Dan muara akhirnya adalah ditolak oleh Yesus. Yesus mengusir mereka. Ketika tiba saatnya mereka jumpa dengan Yesus, mereka dihakimi oleh Yesus dan mereka diusir oleh Yesus, tidak hidup bersama dengan Yesus di rumah Bapa. Nah, tema kita mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Bacaan kita saat ini sesungguhnya tidak bicara tentang kepemimpinan. Bacaan kita saat ini sesungguhnya bicara tentang peringatan menghadapi nabi palsu. Tetapi kita tahu, nabi itu adalah orang yang membawa pesan Allah. Nabi itu adalah pemimpin. Artinya, dia memimpin orang untuk mengikuti kehendak Allah. Dan jika orang mengikuti kehendak Allah, dia pasti beroleh keselamatan. Tetapi jika orang tidak mengikuti kehendak Allah, dia pasti tidak beroleh keselamatan. Jadi di sini sesungguhnya dalam hubungannya dengan tema kita melihat nabi ini adalah pemimpin. Jadi bagaimana kita bisa melihat pemimpin yang sejati dan pemimpin yang palsu, pemimpin yang tidak benar. Dari ulasan kebenaran firman saat ini kita mendapatkan 3 pesan penting. Yang pertama, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang tampil apa adanya, pemimpin yang bersahaja, pemimpin yang bicara apa adanya, pemimpin yang tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Itu pemimpin yang benar. Sedangkan pemimpin yang palsu, pemimpin yang suka menyamar, pemimpin yang suka mengenakan jubah orang lain, pemimpin yang tidak tampil apa adanya, pemimpin yang tampil penuh dengan kepalsuan. Pemimpin yang benar, tulus adanya, pemimpin yang tidak benar, penuh dengan kepalsuan. Yang kedua, dalam memilih pemimpin, lihat dari buahnya. Ya, lihat dari buahnya. Apa yang dihasilkannya selama ini. Apa yang dia lakukan selama ini. Kita lihat. Dalam bahasa modern disebut rekam jejak. Kita melihat rekam jejaknya. Apakah selama ini dia menghasilkan buah-buah kebaikan ataukah sebaliknya. Yang ketiga, jangan terpukau dengan apa yang kelihatannya hebat. Tetapi lihatlah apa yang telah dia lakukan. Jadi Yesus memberikan peringatan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada saja orang yang berusaha tampil memukau. Ada saja orang yang berusaha tampil dengan tindakan-tindakan, dengan ucapan-ucapan yang hebat. Waspadalah, kata Yesus. Sebab orang yang penuh dengan kepalsuan, dia berusaha membungkus dirinya, mencoba tampil seperti orang yang benar. Jika kita tidak hati-hati, kita pasti akan salah dalam memilih pemimpin. Tidak lama lagi, pada bulan Februari, kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Kita akan memilih anggota legislatif pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Lihatlah rekam jejaknya, lihatlah apa yang dia perbuat selama ini, lihatlah apakah dia benar-benar tulus, apakah dia tampil apa adanya, apakah dia bersahaja, ataukah dia hidup dalam kepalsuan. Semua ini menjadi catatan penting bagi kita dalam hal memilih pemimpin yang akan kita pilih pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Mintalah hikmat Tuhan agar kita dapat memilih pemimpin yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.